Oke, kali ini saya akan membuat puding labu kuning, tapi motifnya songket. Kenapa saya pakai labu kuning? Kalau sekarang itu kan lagi booming banget labu kuning. Nah, labu kuning itu ada beberapa jenis, jadi dia ada bedanya. Ini yang saya contohkan sedikit ya. Ini dia labu kuning yang jenisnya kuning. Lalu ini yang agak kulitnya sedikit lebih tebal. Nah, ini dua-duanya bisa dipakai. Tapi cenderung kebanyakan yang untuk puding itu kebanyakan kita pakai yang seperti ini. Karena warnanya dia lebih berwarna orange dibandingkan dengan yang kuning. Nah, ini hasilnya. Teksturnya gimana, Bu? Teksturnya sama aja, dua-duanya sama. Ini hasilnya, ini yang agak sedikit lebih orange, lalu ini yang warnanya sedikit muda. Ya, sebentar saya lupa. Jadi hanya di perbedaan warnanya aja. Iya, perbedaan warna aja. Oke, selanjutnya labu yang ada kita kukus, jangan direbus ya. Kalau direbus nanti dia banyak berair. Lalu kita blender nanti dengan santan. Oh ya, resepnya semua ada di buku resep ya. Jadi boleh dilihat di situ. Sekarang saya tidak menjelaskan resepnya karena semua sudah tercetak di buku. Jadi yang belum punya, ayo segera beli bukunya. Ya. Ini dari Ibu Diana Natalia. Halo Ibu Diana. Ya, ini kita campur santannya dengan air. Ingat ya, bukannya langsung dimasukkan. Nanti hasilnya akan tidak menyatu. Jadi santan rose brandnya kita masukkan dengan air, kita aduk dulu, baru untuk, kalau ibu-ibu nggak mau rugi ya, sedikit aja sama dia langsung tetap di ini kan. Dikoretin ya, Bu? Dikoret. Kalau kata ibu-ibu masih ada 1000. Sayang. Oke, nih setelah kita aduk, ya, kita masukkan di dalam blender si labu kuning tadi, ya. Jadi kita campur aja ya. Kalau Mams punya dua-duanya, labu yang berwarna orange dan yang tidak berwarna orange, boleh digabung dua-duanya. Labu siam nggak bisa ya, Chef? Labu siam bisa aja kalau mau rasanya jadi ajaib. Jadi warnanya hijau ya. Iya. Terus habis itu dioseng-oseng jadi sayur. Tumis labu siam, bukan puding. Ini gramasinya nggak kita sebutkan ya, Mam. Kalau mau tahu gramasinya bisa. Semuanya pesan ada di bukunya. buku resep. Oke. Harga 250.000. Ini hanya sekitar 100 ml ya kita pakai untuk mencampur si labu kuning tadi. Ini lagi booming nih labu kuning ya. Nah, ya. Blendernya sampai halus apa kasar, Bu? Halus dong. Nanti kalau kasar hasil pudingnya jelek. Tapi cuma sebentar kok. Kalau labu itu kan dia tidak terlalu ini ya. Lembek ya, Bu? Tidak terlalu keras. Iya, dia setelah dikukus dia lembek. Oke, setelah itu ini kita bikin lapisan bawahnya dulu ya, puding lapisan. Jadi dia ada sekitar 9 lapis. Banyak ya. Kita bikin dulu lapisan yang bawahnya itu warnanya orange dari labu kuning tadi ya. Saya selalu menambahkan jelly. Nah, karena ini pakai santan, maka saya menambahkan jelly kelapa. Jadi rasa santannya bercampur dengan si jelly kelapa ini jadi luar biasa. Benar-benar berasa. kelapa ya, Bu? Betul. Wanginya itu loh. Mantep. Oke. Cukup 1 sendok teh aja ya. Lalu kita masukkan si santan sisa tadi ya. Kompornya bagus nih, Bu. Pancinya pakai apa, Bu? Kali ini tapi kayaknya bukan kali ini ya, saya selalu ya. Selama demo ini kita pakainya ID Life dengan pancinya dan kompornya kompor listrik ya. Jadi tidak perlu khawatir takut panas, takut apinya kemana-mana, hanya colok di listrik aja. Listriknya juga nggak mahal kok, maksudnya nggak tinggi, biasa aja.
Berapa watt ya listriknya? Sekitar berapa ya, Min? Lupa saya. 1.200 ya, 100.000 kecil sih. Kecil ya. Awalnya aja ya, yang ngangkatnya aja ya, itu udah biasa ya. Kalau udah jalan mungkin Kalau udah jalan, pasang ya. ya biasanya dia stabil ya kalau udah jalan ya. Aman Mam, nggak jeglek listriknya. Enggak. Ini dimasukkan ya, Mam. Tadi bersama dengan gula dan juga agar dan jelinya. Bu, ada yang nanya kalau Ya. diganti talas atau taro bisa? Boleh, bisa. Kalau sejenisnya dengan itu bisa ya. Tapi tadi kalau kata si Mimin bilang pakai labu siam jadinya sayur. Jadi oseng ya, Bu. Oke. Ini warnanya kurang cerah kalau menurut saya ya. Jadi dia agak sedikit orange-nya kurang nyala. Boleh ditambahkan dengan pewarna. Opsional ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau mau memang warnanya agak sedikit lebih kelihatan warna orange-nya, kita kasih pewarna orange. Bebas ya pewarnanya ya, tapi balik lagi yang untuk makanan. Oke, ini kita masak nanti sampai dengan mendidih. Oke, ini sudah mau mendidih. Ya. Jadi dia nggak lama ya kalau kita pakai kompor ID Light. Cepet ya, Bu. Cepet, Ekonomis. ekonomis, terus panasnya juga pas. Betul. Yang penting jangan mati lampu. Oke. Kita matikan apinya. Nah, gampang kan, matikannya cuma pencet doang. Nyalanya juga nggak usah kebanyakan. Iya. Nah, ini loyangnya yang saya pakai. Jadi ada dua macam juga. Kalau misalkan ibu-ibu mau nanti songketnya itu banyak, silakan pergunakan loyang yang tingginya lebih tinggi, ada 8 atau 9 cm. Atau biasa saya suka pakai loyang roti tawar yang 10 cm ya. Tapi kalau ini standar, semua juga ada jual. Dia loyangnya hanya tinggi 7 cm. Oke, ini kita masukkan hanya setengahnya saja ya. Nanti setengahnya lagi bisa dipergunakan untuk tutup yang atas. Bu, ada yang tanya nih, Ya. ini kasih telur nggak? Enggak, ini enggak pakai telur. Ini murni puding apa ya istilahnya, tradisional. Jadi hanya bahannya pakai yang susu atau pakai santan, terus pakai labu. Jadi enggak pakai yang aneh-aneh tanpa telur. Kalau itu udah masuknya puding ini ya, puding tradisional modern ya. Oke, ini kita hanya masukkan sekitar 200 atau 250. Kita tuang untuk lapisan yang bawah. Nah, yang sisanya kita diamkan dulu, nanti bisa kita masak lagi kalau dia sudah mengental. Ya. Ini bisa dikipas anginin. Kalau saya mau cepat, saya biasanya begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin yang untuk lapisan-lapisan si songketnya ya. Saya contohkan hanya satu. Kebetulan hari ini saya harusnya 2, tapi untuk mempersingkat waktu saya bikinnya 1 ya. Nanti yang lainnya bisa diterusin sama-sama atau berbarengan. Prosesnya sama ya? Prosesnya sama. Jadi saya pakai yang strawberry. Strawberry-nya hanya kita kasih setengah aja. Lalu saya tambahkan agar juga. Ini boleh ya, mau ibu bikin duluan baru dibikin yang tadi yang pudingnya tadi juga boleh. Dan airnya hanya sekitar 250 saja. Oke, lalu kita kasih gula. Ini seperti biasa ya masaknya, tapi kita bikinnya sedikit kental. Kenapa? Karena nanti dia akan dipotong-potong supaya tidak terlalu
lembeng-lembeng gitulah istilahnya ya. Apa sih bahasanya? Letoy. Letoy. Ya maklum lah bahasa saya. Oke, ini kita aduk. Oke, ini sudah mendidih. Kelihatannya gampang ya. Kita belum pada titik yang susahnya. Ya, ini sudah mendidih. Kita masukkan ke dalam loyang yang sama tadi. Jadi, sehingga ibu-ibu nanti ketika memotong untuk lapisan-lapisannya tidak perlu lagi mengukur. Ya. Jadi ukurannya sama ya, Bu? Ya, ini kita masukkan. Jadi memang cuma sedikit ya. Min, tadi udah absen belum ya? Ibu-ibu yang nonton ini dari daerah mana aja ya? Tadi ada yang dari Depok, Bu. Ada yang nanya nih. Dari Bogor, Depok. Oh, Depok. Tiga lagi. Ya, ini kita dinginkan. Di Rangon. Oke, selanjutnya kita buat puding untuk lapisan per lapisnya, yaitu puding susu seperti biasa. Dia hanya puding susu biasa ya untuk lapisannya. Tapi kalau ibu-ibu semua mau diganti dengan santan juga boleh ya, biar sama dengan yang awalnya. Jadi pakainya santan gitu ya, boleh juga ya. Yang semangat banget itu dari Pekanbaru. Halo, Pekanbaru. Dia lagi sakit katanya. Waduh, Cepat sembuh ya, Mam. cepat sembuh ya. Semoga dengan menonton ini puding songket jadi semangat, kepingin praktek cepat sembuh. Cepat ya. sembuh ya. Puding merahnya ditambah gula nggak nih, Bu? Yang tadi? Tambah dong, tetap Tambah kita ya? pakai gula ya. Jadi pewarna atau pasta, Bu? Saya pakainya pasta, perisa, perisa ya, perisa. Kita Dan bikin pasta puding ada susu di dulu. Ayu ya, Dan udah Feni. di Feni. Lalu kita kasih jelly plan-nya. Baik, Kak Eta, nanti kita follow up ya informasinya. Oke, Buku kita resep. kasih susu. Masih banyak ya, Bu, ya, Banyak. buku resep ya. Masih. Kalau mau beli gimana caranya nih? Kalau- Swalayan Pepsi, Planet Mart, RM Mart, Toko BDP, Happy Mart. Jadi abis ini langsung bisa dipraktekkan. Mendidih ya. Baru kita tuangkan. Panas-panas dituang. Betul. Kalau dia sudah dingin ya dia tidak akan Nempel. nempel. Ini kita kasih untuk bawahnya itu betul. Ya. Ini kita kasih 100. Mimin kayaknya lagi melo hari ini. Aduh. Galau dan melo. Malam minggu ya. Ini kita kan lagi dulu. Kita sekarang hari ini bermainnya kipas angin. Nah, ini dia cara bikinnya yang si songket-songket tadi. Ada. Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya ibu-ibu semuanya bisa memahami ya. Supaya enggak susah ya. Jadi ini saya bikin seperti ini. Saya kasih angka-angkanya supaya mudah. Ya, ada berapa lapis yang akan kita buat. Ini yang pertama, ada juga modelnya yang seperti ini. Jadi warnanya Ya. dikombinasikan ya, Bu? Betul. Jadi warna ini bisa ibu-ibu semua ganti-ganti atau ibu semua aplikasikan seperti apa ibu-ibu maunya. Jadi pakai cincau juga bisa, pakai coklat juga bisa ya. Yang ada masuknya ke dalam sini. Ya. Nah, hari ini kita akan buat yang di bawah ini. Saya ini ya. Nah, kita buat ini seperti ini supaya dia nanti menghasilkan puding songketnya yang kanan dan kiri. Ya. Ini kita potong, itu jumlahnya kalau 4 kali 4 itu 8, 4 kali 4 16, 4 kali 4 kenapa jadi 8, 4 tambah 4 ya.
Ini potongnya ya biar kelihatan. Jadi jangan tebel-tebel. Kenapa? Karena lapisannya itu nanti ada 8. Kita ambilnya 8. 4 jadi 8 ya. Supaya cukup nih untuk loyang 7 cm ini totalnya semuanya. 1 cm kurang ya berarti ya? Kurang lebih seperti itu ya. 1 cm atau setengah setengah cm. cm. Jadi benar-benar kalau dibilang butuh kesabaran, iya Benar nih. banget. Nama itu niat banget pokoknya ya. Bikinnya harus santai, nggak boleh buru-buru. Nah, ini supaya lebih mudah kita bagi 3. Nah, Ibu lihat ya di sini ya, ada 3 lapis. Jadi dia ada 3 bagian. Jadi kalau memang mau lebih mudah dan lebih benar-benar dia simetris, kita bagi 3. Di antara satu loyang ini yang 20 cm kita bagi 3. Oke, yang pertama Ibu lihat di bawah. Hijaunya 2, merahnya 1. Berarti si merah atau si stroberi ini ada posisinya di tengah. Ya, lalu yang hijau. Habis ini mereka bisa bikin lapis songket ini. Penting sabar ya. Betul. Kalau nggak sabar main taruh-taruh aja udah. Bukan lapis Bukan songket lapis songket namanya. ini, jadi lapis stiker ya Bu. Ya, ini kita panaskan lagi sampai dengan mendidih. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia tidak mendidih, nanti dia tidak akan menempel. Nanti dia tidak akan menempel. Jadi dia melepas ketika dipotong karena ini lapisannya banyak ya. Ini saya tambah lagi ya. Nah, kalau untuk loyang yang ini jangan sampai 100 ya. Karena nanti lapisannya nggak ketutup semuanya. Maksudnya kebanyakan. Jadi saya cukup pakai sekitar 60 sampai 75 ml saja. Ya, kita tuang. Oke, ini kita tuang ya. Diratakan ya. Ya, benar-benar kayak songket pokoknya. Ini saya kurangin ininya dulu supaya dia cuman manasin aja ya. Buat ini harus hafal polanya Ibu kalau dulu kan. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang, nah ini kita inikan dulu ya. Nah, Bu, inilah gunanya Ibu punya catatan. Setelah Ibu bikin, Ibu coret. Nah, jadi saat Ibu nanti bikin lapisan kedua dan seterusnya, Ibu tidak lupa. Ya, kita lanjut, dia posisinya ke kanan semua. Nah, ini yang kedua ya. Balik lagi, saat menuangkannya harus pelan-pelan supaya si jelinya nggak ikut terapung. Pokoknya harus sabar ya. Ini aja saya kerajinan. Enggak, bukan kerajinan, karena saya saking seneng bikin jelly yang cantik-cantik itu, saya seneng banget. Bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini juga bisa membuatnya. Ya, jadi sebenarnya mudah, hanya butuh kesabaran aja. Oke, ini lapis kedua. Ya. Jadi tuangnya kalau khawatir dia mengapung, boleh menggunakan irus atau sendok makan atau sendok sayur. Tapi kalau sudah biasa, kalau saya sih nggak pernah ya, langsung aja. Punya lapisan dua nggak perlu ditusuk-tusuk lagi? Nggak, karena kan dia belum terlalu keras ya, belum terlalu set. Jadi dia, makanya kenapa saya bilang saya butuh kipas angin ya. Dia hanya untuk mengencangkan saja. Jadi nggak sampai dengan yang set banget. Kalau Ibu pegang, dia masih goyang. Oh, nggak punya kipas angin. Ya, lihat nih. Ini udah set. Nih kenapa saya bilang tadi saya nggak tusuk-tusuk, dia masih
goyang kalau dipegang ya. Ini mah kenapa saya bilang tidak perlu ditusuk-tusuk. Itu tidak akan bocor atau bergoyang lagi. Nah, kita tambal yang ketiga. Lupa. Ini belum dicoret. Ini kita coret. Nah, kan kalau kita ajak ngomong kita lupa nanti. Nah, berarti ini 2 sudah semua ya. Kalau sudah dilapis nih jangan lupa dicoret ya Mas untuk polanya. Supaya ibu-ibu tidak lupa. Gampang kan? Gampang banget kok buatnya. Cuman nampaknya aja yang susah. Karena kita belum tahu cara buatnya. Tapi kalau kita sudah tahu cara buatnya, insya Allah semua mudah. Oke, ini lapisan terakhir ya. Paling atas. 3 ya. Sesuai dengan ini ya, 4 ya. Sesuai polanya. Oke. 4. Yang ketiga kan tadi udah Min. Ih, kamu deh benar-benar galau. Wangi. Ya sibuk, pengen nyobain. Oke. Nah, yang terakhir kita kasih sebelum lapisan si labu lagi. Oke. Kalau untuk loyang 22x22 itu berapa resep ya Bu? Bikinnya dia? Satu resep. Ini tetap satu resep. Sesuai dengan yang di buku aja. Enggak, ini kan 2 x 10 itu 22. Nah, ini kita tunggu sampai dengan dia mengeras ya. Nah, ini puding yang tadi sudah kita masak, dia sudah mulai agak mengental. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyatu? Kita masak lagi. Kalau agar dan puding dia bisa ya dimasak lagi ya. Kecuali dia sudah pakai whipped cream, dia tidak bisa. Kalau masih murni Kalau masih murni agar dan jelly, agar dan jelly hanya dicampur dengan susu ataupun santan, dia bisa. Susu, santan, Air bisa. nggak apa-apa Ya, nggak apa-apa. Atau dengan campuran labu, buah, dia masih bisa ya. Tapi kalau sudah pakai telur, terus pakai whipped cream, dia tidak bisa. Penasaran sama hasilnya Bu? Ada yang komen nih. Sabar ya. Kita ada video unboxingnya setelah ini. Oke, ini sudah kita tutup. Puding labunya tadi. Wangi ya. Mantap. Ya. Ibu Judiana M. Salgi di DM ya Bu alamatnya. Ayo, Jadi ini bisa gampang kirim hadiahnya. Bismillah. Kalau nggak di DM kita kirim. Videonya disimpan nanti di IGTV. Ayo Mams yang udah punya resepnya, udah punya bukunya, sebutin 4 resep ya Bu. Iya, Ya. 4 resep yang ada di buku. 4 resep yang ada di buku. 4 diva chef. 4 diva. Apa aja resepnya? Ini yang udah punya buku, ayo. Ayo dibuka bukunya. Min, ini ya hasilnya. Cakep ya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat. Salam Mr. Jelly.